Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahun mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini hari dikumandangkannya takbir, tahmid dan tahlil. Takbir Allahu Akbar. Kalimat pujian yang diucapkan terbentuknya kesadaran bahwa yang maha agung, yang maha besar adalah Allah piyambak, yang kebesarannya mencakup segala sesuatu dan meliputi. Dengan mengucap mengumandangkan kebesarannya, berarti hamba sadar sebagai hamba yang fakir, antum fuqara ilallah. Kesadaran bahwa hamba yang memiliki kebutuhan kuat memproses diri dapatnya kembali kepada Allah hingga sampai dalam menjalankan kehidupan berdunia dengan menggunakan potensi pendengarannya, pikirannya, serta organ lahiriahnya yang semuanya dalam satu proses supaya hati nuraninya berfungsi. Orientasi batin adalah yang akan tergambarkan dalam aktivitas berpikir dan bertindaknya dalam orientasi menyatakan kembali kepadanya. Untuk menjadi berkesadaran hamba yang berada di dalam jalannya orang-orang yang diberi nikmat, ridho, fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dapat menyatakan kalimat yang selalu kita mohonkan kepadanya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Sebab yang ditakutkan bukan kerugian lahiriah,
dan hilangnya material dalam menjalani kehidupan berdunia. Ini yang kita latih, kita didik dalam kesadaran. Namun yang kita takutkan adalah jika tidak dalam ridho dan ampunannya, akibat perilaku dalam murka Allah. Sudah dalam kepemilikan ilmu, namun dalam perilaku nafsu, keminter, semuji, perilaku kelaliman dan kedoliman, perilakunya orang-orang yang lupa Allah, maka lupa diri sendiri. Tidak mengenal hakikat diri, maka tidak mengenal Tuhannya. Perilakunya orang-orang yang tidak mengenal kecuali hanya prasangka, kira-kira. Perilaku lupa, perilaku tidak kenal yang lebih miris jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, selesai masa di dunia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesatkan. Mengakibatkan dalam ketertutupan perilaku tertutup, jumut, kaku dan beku karena dikubur oleh ego keakuan. Ego keakuan kekayaan, ego keakuan gelar dan jabatan, ego keakuan darah biru, ego keakuan nasab, keluarga dan keturunan, ego keakuan pengetahuan, wawasan, kepandaian dan kepintaran, ego keakuan kesukuan, kebangsaan, ego keakuan kebesaran, ego keakuan kehormatan, kemuliaan, dan ego-ego ananiah lainnya. Allahu Akbar, jamaah rahimakumullah. Puasa yang dilakukan adalah untuk membentuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa. Orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam pernyataan, secara fakta dalam kehidupan rasa hati, berproses kembali kepada Allah. Saat kita berpuasa adalah sesungguhnya membangun kesadaran-kesadaran, penghalang-penghalang, penghijab dalam kita sebagai hamba Allah untuk membangun kesadaran sebagai hamba Allah. Puasa itulah supaya hamba ini sadar bahwa manusia itu lemah dan tidak bisa apa-apa. Tanpa dengannya manusia nyata tidak bisa apa-apa. Pada saat selama puasa yang kita lakukan, yang kita jalani, kemudian terbentuknya apa yang telah dilakukan kutiba alaikumusiyam yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Bukan ardo, bukan fardu, bukan ajabah atau wajib, akan tetapi kalimatnya adalah kutiba. Allah tidak mewajibkan, tapi yang mewajibkan adalah diri kita sendiri bagi mereka yang memiliki perilaku fakir, yang antum fuqara ilallah, mereka yang sadar sebagai fakir yang butuh kuat berproses kembali kepada Allah hingga mengenal dengan sebenarnya kenal. Puasa sesungguhnya adalah guna untuk mengenal jati diri fitrah manusia yang asal fitrah dari Allah, meluruhkan, melunturkan ego-ego ananiah, ego-ego keakuan yang menjadi penghalang untuk mencari petunjuk dari yang berhak sah menunjukkan keberadaan dia, al-ghaibnya diri Tuhan. Maka puasa inilah merupakan pelunturan ego-ego keakuan wujud. Kemudian ditutup pada saat kita kemudian dilanjutkan dengan Idul Fitri. Id kembali kepada asal usul, fitri, fitrah, kembali kepada fitrah. Makna bahwa kembali kepada fitrah ini menjadi relevan karena fitrah itu fatronas alaiha. Fitrah itu adalah bagian atau belahan yang asalnya dari Allah. Keberadaan manusia sebagai ulul albab. Ulul itu adalah lapis-lapis, lubun itu adalah inti lapis terdalam.
Mereka inilah orang-orang yang memiliki akal pikiran. Bahwa intinya manusia adalah berada di dalam lapis inti. Mereka inilah yang memiliki ilmu mengenal hakikat jati diri fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak, menjadi relevan kembali kepada fitrah. Dikatakan Aidil Fitri sebab manusia belum terlahir ke muka bumi sudah menyatakan prasaksian atas mengadanya diri Tuhan. Kemudian penekanan pada saat Aidil Fitri untuk dapatnya kembali kepada fitrah menjadi relevan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Di saat ini itulah inti gerakan dalam kita mengaktifasi batin supaya dalam kehidupan berdunia ini hati nurani digerakkan oleh hati nurani yang berfungsinya hati nurani adalah mengingati keberadaan Dia Al-Ghaibullah. Saat Allahu Akbar, saat ini kita memasuki zaman era baru. Sampai ada ungkapan dari presiden kita, new era normal. Yang mungkin bisa kita masih kebingungan untuk menerjemahkan apa itu new era normal. Akan tapi jika kita sesuaikan dengan sebuah keyakinan dari pedoman yang ada, yang kita terjemahkan sebagai era zaman pemurnian dan kemurnian, yang kita jabarkan dalam koridor sunnatullah wa sunnatur rasul. Sunnah yang sering dimaknai sebagai hukum alam. Sunnatullah sering dimaknai sebagai hukum alam. Matahari yang terbit dari timur tenggelam di barat. Angin yang bergerak dari dingin menuju tempat yang hangat atau yang lebih panas. Air mengalir dari atas, kemudian bergerak ke tempat yang lebih rendah. Benda dari atas jatuh ke bawah. Itu adalah sunnatullah sebagai sebuah sistem yang telah Allah tetapkan. Bumi yang jika ditanami biji akan tumbuh. Biji itu akan tumbuh. Sunnatullah. Biji yang kena air akan tumbuh, jika tidak terkena maka tidak tumbuh. Itu adalah sunnatullah. Saat tumbuh dan berkembang, berbunga sampai berbuah, itu adalah sunnatullah. Kemudian ada sunnatur rasul. Saat matahari dari timur ke barat, itu adalah sunnatullah. Memanfaatkan, menjalankan perintahnya utusan supaya matahari tidak sia-sia. Dimanfaatkan dengan tanaman, dimanfaatkan dengan sains, dengan solar cell dan seterusnya. Itu adalah syariat, itu adalah sunnatur rasul. Saat sunnatullah dan sunnatur rasul diabaikan, maka akan ada titik jenuh, titik kultimasi, akan terjadinya banyaknya kekurangan sehingga terjadinya satu kekuatan alam. Sering dikatakan demikian, adalah keseimbangan atau pemurnian. Pada saat agama hanya difahami tekstual tanpa adanya konteks kehidupan, saat hanya berpikir sunnatur rasul, sesungguhnya dibalik sunnatullah hikmah-hikmah yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari tidak dilakukan. Maka yang terjadi adalah kelaparan, kebingungan, penyakit, wabah, dan seterusnya sampai bencana alam. Maka sangat jelas bahwa di dalam surat Ali Imran 190, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam proses langit dan bumi, setiap dari diri memiliki langitnya masing-masing. Setiap dari diri memiliki buminya masing-masing. Sungguh merupakan ayat
bagi mereka yang ulul albab. Langit tadriyadul alal batin, bahwa yang tampak kasat mata merupakan cerminan dari apa yang berada di dalam hakikat. Hakikatnya langit adalah akal pikirannya masing-masing. Hakikatnya bumi adalah dadanya masing-masing. Bergantinya malam dan siang, pikiran dan hati terjadi gejolak, terjadi panik, bingung, judek, itu adalah malam. Pada saat hati lapang dada, hati ini nyegoro, hati ini yasroh sodrohu, untuk keselamatan, lapang dada dan nyegoro, rasional, masuk akal, nalar, itulah langit yang cerah, itulah langit yang padang. Namun pada saat pikirannya buntet, emosi, dikendalikan oleh nafsu, maka itu adalah dalam kegelapan, gelapnya langit dan gelapnya bumi. Bagi mereka yang ulul albab, mereka yang di dadanya ada zikir, ada kehadiran Dia, maka kehidupan ini adalah tafakur, sadar, tanpa dengan Dia manusia tidak apa-apa, dan sadar Allah telah memberikan potensi-potensi yang melekat dalam kehidupan manusia, dan potensi yang telah disiapkan oleh Allah dalam kehidupan berdunia. Ada bumi, ada air, ada matahari, dan seterusnya. Itulah alladzina yadzakurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yattafaquna fil samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Tidak ada sesuatu yang sia-sia yang ada di muka bumi ini untuk dikreatifi dalam bahasa akademik, diinovasi dalam bahasa sekolah. Subhana faqina adzabannar, untuk merealisasikan, memahasucikan Dia, karena berada dalam permohonan bukti. Faqina adzabannar, jauhkan kami dari neraka, jauhkan kami dari kebingungan, jauhkan kami dari kepanikan, jauhkan kami dari kebudrekan, jauhkan kami dari sesuatu yang menjadikan gelapnya pikiran dan gelapnya hati, jauhkan dari permusuhan, jauhkan dari suka mengolok-ngolok. Itulah sesungguhnya konkret dan nyata wujud dari anar atau neraka. Itulah mereka-mereka yang dapat menalaah, yang membaca sebagai ulul albab. Maka supaya tidak menjadi orang-orang yang lupa, wala takunu kalladzi nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasikun, untuk tidak menjadi orang-orang yang takunu, yang kehidupan berdunia yang dijalani dalam berkeadaan, tidak dalam berkeadaan orang-orang yang lupa kepada Allah. Sebab saat lupa kepada Allah, tindakannya, perilakunya lupa kepada Allah, menjadikan mereka akan dilupakan terhadap dirinya sendiri. Dan ini adalah menjadi orang-orang yang fasik saat tidak ada kewaspadaan dan kehati-hatian atas menyusupnya ego keakuan. Pada saat tidak hati-hati bahwa kebenaran itu adalah min robik, dari Tuhan kamu, maka ini menjadi fasik. Apa yang dilakukan merasa benar, akan tapi salah di mata Allah. Inilah yang butuh kita hati-hati. Nasullah fana siyahum innal munafikina humul fasikun. Mereka yang lupa kepada Allah, maka mereka akan pasti lupa kepada dirinya sendiri. Dan inilah orang-orang yang munafik, yang sesungguhnya juga orang-orang yang fasik. Maka kehidupan berdunia yang telah banyak kita jalani dengan pengalamannya masing-masing, supaya tidak dalam pernyataan hatta nasu dzikra wa kanu qaumaburo. Kehidupan berdunia yang kosong dari zikir, kehidupan dunia yang tidak ada kehadiran, kehidupan berdunia yang keluar masuknya nafas kosong bagaikan hewan, kal an'am bal adallu sabila.
Sebab saat kosong kal an'am bagaikan hewan, bahkan dicap lebih sesat jalannya dari hewan. Sebab kalau hewan jelas saat mati selesai urusan, saat manusia mati panjang urusan, menyatakan kehidupan abadi dalam keselamatan atau dalam ketersesatan. Saat hati kosong dari kehadiran Dia yang punya nama Allah, itulah disebut zikir. Zikir adalah aktivasi batin, aktivitas batin hati nurani dalam ingat kepada Dia. Bagaikan seseorang yang pergi kemanapun selalu ingat orang tuanya, maka dia akan kembali kepada orang tuanya. Namun jika dia lupa orang tua, dia memiliki orang tua, maka dia menjadi anak pang. Dia akan kelayapan kemanapun, dan dia akan banyak menghabiskan energi yang sia-sia. Karena rasanya tidak ada kehadiran. Inilah yang akan Allah binasakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Kebenaran itu al-haq min rabbik. Laisa bi amaniyukum. Kebenaran itu tidak dibangun dan dibentuk oleh opini, oleh angan-angan. Laisa bi amaniyukum wala amani alkitab. Dan juga tidak dibentuk melalui tulisan-tulisan, kitab-kitab, buku-buku, bacaan-bacaan. Kebenaran adalah al-haq. Kebenaran adalah dibukanya hakikat min dari Rabbik, bahwa Rabbika adalah sistem Tuhan. Allah tidak ngejawantah, maka membuat wakil untuk dapat menunjukkan tentang al-haq min Rabbik itu. Maka pada saat ini ditinggal, ini ditiadakan, akibatnya kekosongan batin, adanya hidayah terang cahaya diri Tuhan. Karena sesungguhnya telah kami turunkan di setiap keadaan dari masing-masing setiap umat adanya kitab yang sebenar-benarnya, yang di dalamnya ada sang petunjuk yang menunjukkan zikir. Zikrokum afala ta'akilun. Apakah kamu tidak berpikir bahwa hati itu jika kosong maka adalah perpecahan. Jika hati itu kosong maka wabah. Jika hati kosong itu adalah penyakit. Apakah tidak berpikir untuk mencari sang pengisi hati supaya ingat dalam kehadiran di mana dan keadaan apa saja? Apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Menunjukkan zikir ini adalah fungsi tugas semua nabi dan rasul, menunjukkan keberadaan Dia. Hadza dzikra man ma'iya wa dzikra man qabli. Bahwa adanya zikir yang selalu ada itu di zaman, di setiap waktu, seperti halnya di masa zaman-zaman Rasul atau Nabi di masa lalu. Bal aktsaruhum, sungguh dengan sebenarnya nyata, aktsaruhum banyak dari mereka, layak lamun nalhaq, tidak memiliki ilmu hakikat, fahum mu'ridun, akibatnya mereka berpaling, dan akhirnya tafsir-tafsir, sehingga zikir disamakan dengan wirid. Hati yang zikir ingat kepada Tuhan, sedang wirid adalah kalimat lesan, kata yang terucap oleh syariat lesan ataupun tindakan. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyadunka wa nasaru yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling atau kosong dari kehadiran adanya Dia, maka fa inna lahu ma'isyah, maka kehidupannya akan sempit, sesak, dan nafasnya akan tersengal-sengal. Yaumul qiyamati a'ma, dan jika meninggal berada di dalam kegelapan karena buta. Wa may ya'shu an dzikri rahman, dan barang siapa yang berpaling, hatinya kosong dari ingatan Dia, kehadiran Dia di dalam hati, dan tidak melakukan aksi dalam
bentuk amal perbuatan, maka nuqayyid lahu, maka akan dicengkram oleh setan. Fahuwa lahu qarin, maka terjadi panik, terjadi bingung, terjadi judek, maka qarin, corona menjadi teman akrabnya. Inilah sesungguhnya fakta-fakta di dalam ayat. Sebab dalam analisa para saintifik, para yang kita lihat dari data, semakin panik, semakin bingung, maka corona adalah menghampirinya. Jamaah rahimakumullah. Maka langkah-langkah yang diperlukan dalam kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Yang pertama, kita untuk memposisi menjadi hamba yang pandai bersyukur, terbuka lapang dada, menjadi pendengar, penyimak, pemikir rasional dan nalar, tidak mudah dikendalikan oleh ego, nafsu, keakuan. Kemudian yang kedua adalah memposisi menjadi hamba yang antumul fuqara ilallah, menjadi hamba yang sadar, fakir, sebagai murid berproses kembali kepada Allah, bahwa Allah yang maha mengetahui, yang maha kaya. Iyasya yudhikum wa ya'ti bi khalqin jadid, sebab atas kehendak Allah saat ja'al haq wa zaqal batil mulai ditampakkan, maka akan diganti makhluk yang baru. Yang ketiga, membangun pola pikir soleh dan membangun maslahah yang rahmatan lil alamin. Di dalam surat Yunus tersebut dengan gamblang dan jelas bahwa iman itu hanya terjadi biiznillah, hanya dengan izin Allah, dan terjelaskan karena Allah tidak menampak, maka Allah membuat wakil supaya ada izin. Dan Allah murka mereka yang tidak menggunakan akal pikirannya, kecuali hanya digunakan untuk amanihi, untuk angan-angan mereka. Sehingga yang selanjutnya, untuk memiliki perilaku kesalehan, yu'minu billah wa yaumil akhir, mereka yang terus sadar dalam kehidupannya itu yu'minu, menyatakan billah, bersama dengan Dia yang punya nama Allah, wal yaumil akhir, dan mereka yang berani menghadapi kasunyatan hari akhir Anda, hari akhir kita, di mana saat bernafas terakhir kita tiup, saat Anda melek saat ini, saat Anda mengambil nafas saat ini, itulah hari akhir kamu. Kita tidak pernah bisa menyatakan besok umur saya sampai besok. Dalam sebuah keimanan kita tidak bisa merencanakan, mengestimasikan. Iya, sesungguhnya yang dimaksud percaya hari akhir saat adalah orang yang percaya kenyataan hidup, di mana saat ini Anda tinggal, apa yang Anda alami, apa yang kita jalani saat ini, Anda sebagai siapa. Saat Anda berpikir untuk dapat menjadi A, menjadi B, maka itu adalah sama saja tidak percaya hari akhir. Itulah sesungguhnya orang yang tidak percaya hari akhir itu mudah panik, mudah bingung, mudah geblek, mudah judek, bahkan bisa gila. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka ini memiliki perilaku ma'ruf, perilaku baik dalam pengertian, arif dalam pengertian kenal. Arafa, mengetahui, tidak sekedar mengetahui, mengenali. Kemudian wayahuna anil mungkar, dan yang mereka menggunakan akal pikirannya, dan tindakan-tindakannya adalah tindakan-tindakan yang mengerucut, mengkuat, memunjer kepada hati nurani. Wa yusari'una fil khairat, mereka bersegera respek, tanggap dalam berbuat kebaikan, meningkatkan potensinya, perkembangannya, bersosialnya, masyarakatnya. Itulah mereka-mereka yang dicap oleh Allah, orang-orang yang sholihin, orang-orang yang soleh. Inilah yang sesungguhnya menjadi satu hal yang mendasar dalam kita menjalani hidup dan kehidupan
Kemudian makanya untuk dapatnya kehidupan inna akhlasna bi khulisatin dzikrodar, supaya kita berada di dalam rumahnya menjadi rumah zikir, dadanya ada kehadiran. Inilah orang-orang yang akhlak tertinggi dalam menjalani hidup dan kehidupan itu adalah pada saat di dalam dada itulah rumah sejati kita, tempat pintu pulang kembali kepadanya hingga sampai. Yang keenam, membangun dan menjaga kehidupan tatanan lahir dunia, menjaga kesatuan dan persatuan, tidak berpecah belah. Manakala tidak dalam keterjagaan kesadaran sebagai hamba, maka menjadi kacau balau. Tapi ini berat manakala tidak dalam kesadaran sebagai hamba yang mengenal hakikat fitrah jati diri yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah sendiri. Kemudian yang ketujuh, berlaku mandiri, mau belajar, menyimak, memperhatikan, mencermati demi keselamatan lahir batin, pemberdayaan dan berbudidaya untuk berbuat lakon dan pitukon, komunikatif dan musyawarawan untuk membangun sosial yang harmonis, berdaulat, sadar potensi dan pengembangannya, mengembangkan potensi yang telah Allah negerahkan, berdaulat, berpikir rasional, nalar masuk akal dan lapang dada, jujur, rendah hati. Sehingga itulah syariat tatanan lahir yang disempurnakan dengan tatanan batin. Itulah tugas semua Nabi Rasul adalah melengkapi, menggenapi, menyempurnakan qolati a'rabu amanah, kulam tu'minu walakin qulu aslamna walama yadkhul iman fi qulubikum wa in tuti'ullah wa rasulah la yalitkum min a'malakum syai'a innallaha ghafurur rahim. Penggenapan, pelengkapan, penyempurnaan tatanan lahir yang Islam, tatanan yang baik, akhlak yang baik, berpikir yang baik, berpikir yang rasional dan masuk akal, berbuat yang pemberdayaan dan budidaya, hati dalam kejujuran dan ketulusan, maka kulam tu'minu walakin kul aslamna itu adalah perilaku-perilaku Islam. Walamayatul iman fi qulubikum, pernyataan kesaksian dalam ikatan aku bersaksi, adanya pernyataan akibat telah menyaksikan keberadaan dia fi qulubikum di dalam hati, maka itu disebut taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jika demikian, la yalitkum min a'malikum syai'a, amal perbuatan kamu sebelumnya, perbuatan baik yang kamu lakukan tidak akan sedikit pun dikurangi sebagai amal perbuatan yang soleh dalam yang berpahala. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Menyatukan. Wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Pasti ada di antara umat dari kalangan mereka sendiri yang membuka hakikat sehingga mampu mengadili diri sendiri dalam menjalani kehidupan. Maka inilah obat dari segala obat. Penyakit akan dengan sendirinya minggir, virus dengan sendirinya akan segen pada saat kita berada di dalam ketaatan, kepatuhan yang sebenar-benarnya. Jemaah rahimakumullah yang berbahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ayyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi bil i'tisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyana nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aitratu alubihi wa aitratu alubatihi ajma'in. Ibadallah itaqullah mastata'tum wa saru ila maghfirah rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi taslima. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Di kondisi saat ini Covid, kita membutuhkan hati-hati dan waspada. Memang kita berusaha untuk sebaik-baiknya dalam menghadapi situasi ini. Untuk tidak mudah keluar, kita membutuhkan hati-hati. Apakah ini rekayasa atau bukan? Bukan itu yang menjadi permasalahan intinya. Akan tetapi sikap-sikap yang kita perlukan. Ini merupakan wujud dari qodratullah. Berlaku mandiri, pemberdayaan dan budidaya yang merupakan bagian dari gerakan syariat di dalam Islam terabaikan, terlupakan, apalagi masalah persaksian iman tidak sekedar terabaikan, tapi selama ini diolok-olok, dibuang, difitnah dan seterusnya. Ini saat ja'al haq wa zaqal batil. Kekuatan kebersandaran, kekuatan hati zikir kepada Dia dan kebersandaran adalah kunci dan sebagai data kunci kita dalam menjalankan gerakan kehidupan berdunia yang kita hadapi saat ini. Dari tanda-tandanya, dari fenomena-fenomenanya, tidak semakin kecil, tidak semakin surut, akan semakin besar. Pada titik tertentu akan menuju kepada titik puncak dari wabah. Kesiapan mental yang diperlukan ini merupakan qodratullah, penyaringan untuk pemurnian dan kemurnian. Hal ini yang butuh kita ingat dalam kita proses kembali kepada Allah. Tapi bukan berarti kita kemudian panik, kita bingung. Yang saya maksudkan mengkabarkan kondisi dan situasi yang akan kita hadapi dari fakta data yang ada, dari BMKG, dari Badan Geologi, dari Badan Gempa, dari Badan Penyakit, dari Badan Pangan. Semuanya menyatakan kebingungan. Semuanya apa yang harus dilakukan, perencanaannya ambyar. Itulah keadaan dan situasi saat ini yang ditutup oleh lagunya siapa? Itu jamaah rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana kal hamdu kama yang bagi li jali wa disraik walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujib da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana kafutuh wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa la niyati fa primadzurati wa di hajati wa tini su'ali fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fi dini wa innaka kullu syai'in qadir. Allahumma adfa ana minal bala wal waba wal amrad wa ta'uni wa rahi wa zalzalati wa sayyidil ma'i wa virus corona wa fitanil jinni wal insi wa syaitan wa jamal fahsya munkar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabba zata baladan amina wa rizq ala rizqan thayyiban hasana. Allahumma rabba zata baladan pamasda. Allahumma rabba zata baladan jatayu. Allahumma rabba zata baladan Indonesia. Allahumma rabba zata baladan Nusantara. Amina wa rizq ala rizqan thayyiban hasana. Allahumma alif bainahum kama alafta bainal ansari majrin. Inna ma amruhu idza arada shay'an yakun rabbi sirri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin wa dzikrullahil azim.
Dzakkurkum wad'uh yastajib lakum waladzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.